saya Kuratayuni. Hari ini saya reporter yang akan menanyakan kepada Ibu ya pemilik teras Alam Ulin di Jalan Karya Bersama ya Bu ya. Ibu, ya boleh tahu siapa namanya? Nama saya Nelianita. Ibu Nelly ya. Iya. Ini awalnya itu didirikan itu kapan? Eh, Kalau kita baru buka di bulan Mei 2020, jadi terhitung baru 6 bulan. Sementara kita mulai membangun pertama kali itu di bulan Juli 2021. Di bulan Juli 2001. Terus ini mumpung ada kegiatan-kegiatan emang sering gitu ya untuk mengundang seperti kegiatan kita ini seperti ini datang ke sini gitu. Ya, alhamdulillah selama 6 bulan kami berdiri sudah beberapa kali memang komunitas-komunitas maupun lembaga yang mengadakan acara di sini seperti family gathering. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada pelatihan tata boga. Ya, kemudian ada yang reuni dan lain sebagainya. Oh ya, lumayan banyak juga ya di sini. Terus kira-kira di sini tuh ada menyediakan fasilitas apa aja gitu Bu yang di sini bisa digunakan oleh semua orang ya? Ya. Kalau di sini kan kita ada beberapa gazebo yang memang kita sewakan. Kemudian kita juga punya terapi ikan yang di sini dan juga ada area untuk memancing bebas. Sementara di beberapa keramba ini kita ikan hias seperti ikan koi, kemudian patin albino gitu ya, gurami dan lain sebagainya. Oh, ya. Terus kira-kira apakah ke depannya itu akan ditambahkan fasilitas baru atau mungkin apa inovasi baru mungkin dari sini Bu? Sebenarnya kalau ada sih sempatnya kita berpikir karena ada beberapa masukan-masukan ya. Cuma kita memang perlu pikirkan lebih jauh lagi gitu. Oh ya, di sini kan bukanya itu jam berapa gitu. Kalau untuk hari kerja kita buka 9.30 sampai pukul 18.00. Sementara kalau untuk weekend Sabtu Minggu kita bukanya pukul 8.00 sampai pukul 18.00. Khusus untuk hari Jumat kita libur. Khusus Jumat libur ya. Tapi karena ini ada acara gini jadi bisa. Untuk yang booking atau reservasi yang memang tidak bisa di hari yang kami buka, kami persilakan ya, kami perkenankan. Bapak selaku owner dari wisata ini bisa diceritakan Pak cerita latar belakangnya dan ini bermula dari apa dan kapan mulai berdiri Pak? Iya, di kawasan ini tepatnya di Sempaja Utara, Kelurahan Sempaja Utara, ada kawasan yang dulu bekas kegiatan pertambangan batu bara. Menjadi kolam atau danau yang cukup luas, tidak termanfaatkan tetapi ada yang memiliki lahannya. Kemudian singkatnya lahan ini dimiliki oleh 3 orang, pertama kemudian menjadi teras Alam Ulin, lalu ada Nauren Mini Garden, Pak Aris, lalu Pak Bobi membangun yang namanya Nazira untuk kolam pemancingan dan tempat wisata. Nah, sementara teras Alam Ulin ini lebih menyajikan sarana untuk berwisata warga Samarinda dan sekitarnya. Karena yang berkunjung ke tempat ini bukan hanya dari Samarinda, tapi juga dari Sanga-Sanga, dari Tenggarong dan Sangatta dan tempat lainnya. Jadi ide seperti ini adalah pemanfaatan lahan bekas tambang yang dimana biasanya bekas tambang ini berbahaya dan sebagainya ya. Kita ingin tunjukkan bahwa sebenarnya di tempat lain pun bisa digunakan seperti ini. Para pelaku tambang bisa melakukan. Kami bukan yang menambang tempat ini, hanya memiliki lahannya, kami manfaatkan. Ternyata bisa bermanfaat. Ikan pun hidup. Kita kondisi air juga sudah netral. Di sini ada beragam ikan ya untuk sensasi masyarakat memberi makan ikan. Pengunjung ini ada ikan koi, ada berapa puluh jenis ikan koi, ada patin albino, kemudian ada nila bangkok, ada ikan patin, ada gurami dan sebagainya. Yang semua ini bisa menjadi hiburan atau objek wisata. Apalagi ada jembatan terapung yang cukup panjang di sini kita buat. Jadi intinya bekas aktivitas tambang itu bisa menjadi tempat yang bermanfaat dan bisa menjadi objek wisata. Ternyata sangat banyak yang berkunjung, bukan hanya berkunjung berwisata, karena tempatnya nyaman. Seperti hari ini ada aktivitas dari BLK, pelatihan pemberdayaan ibu-ibu untuk merakit manik-manik. Kemudian 2 pekan lalu Dinas Pariwisata menggunakan tempat ini diskusi tentang pariwisata. Jadi intinya kita ingin membangun tempat wisata, tempat berkunjung masyarakat Samarinda dan sekitarnya untuk berwisata yang murah, meriah,
menyenangkan dan tempatnya asri. Seperti tempat ini sengaja kami tidak dengan harga yang mahal, masuk cukup 10.000 bisa menikmati semua yang ada di dalamnya dan juga bisa melakukan berbagai macam acara menggunakan tempat-tempat sesuai dengan kesepakatan penggunaannya. Tentunya kan banyak bekas-bekas tambang di Samarinda, dan saya pernah lihat itu di Makroman ada sebuah bekas tambang yang warnanya mungkin hijau. Nah itu sampai sekarang tidak termanfaatkan. Ini apakah terkait dengan regulasi atau dari perizinan atau kepemilikannya sendiri? Sebenarnya kalau aktivitas tambang setelah tidak diproduksi lagi, ada kewajiban pelaku tambang untuk melakukan penetralan dengan cara pengapuran. Jadi setelah aktivitas tambang itu, pelaku tambang dengan diawasi oleh inspektorat tambang atau dinas pertambangan untuk menetralkan kembali air itu dengan memberikan kapur. Kalau sudah netral, sebenarnya CSR itu juga bisa bermanfaat. Kalau hanya dibagikan habis, tapi kemudian kolam bekas aktivitas tambang kemudian dibiayai oleh pelaku tambang yang besar tentunya ya. Kemudian jadi tempat wisata yang bagus, jadi bisa dikunjungi orang, jalan aksesnya juga bagus, itu bisa diserah terimakan ke warga setempat. Wargalah yang mengelola, karena itu bisa menjadi penghasilan buat warga setempat, bisa menjadi kunjungan wisata, sehingga bekas tambang itu tidak kemudian menjadi kesannya ya kalau sudah berkolam ya dibiarkan dan membahayakan. Tapi ternyata bisa jadi tempat wisata, tentu saja tetap saja ada rambu-rambunya, tidak boleh berenang dan sebagainya. Cukup dinikmati kita berada di sekitarnya, bisa budidaya ikan, bisa memancing, bisa tempat-tempat rekreasi seperti ini. Yang membahayakan itu karena apakah ada zat khusus dari bekas tambang atau memang kedalaman itu sendiri, Pak? Ada dua faktor ya. Yang pertama kualitas air. Kalau bicara kualitas air kan banyak ya, di Unmul juga ada yang bisa menguji tentang kualitas air. Dari perguruan tinggi bisa, kemudian itu juga bisa ada perlakuan untuk menetralkan, salah satunya pengapuran. Yang kedua kalau kedalaman, ya memang bekas tambang dia dalam. Nah, caranya gimana? Ya kita buat ada rambu-rambu tidak boleh berenang di situ. Yang tempat wisatanya cukup di pinggirnya, kalaupun ada jembatan cukup safety seperti di tempat ini. Ring buoy atau pelampung pengamannya disiapkan standby di setiap jembatan. Karena kita tidak tahu kalau ada terjadi apa, dan menyiapkan ada petugas yang memang bisa berenang dan selalu memantau setiap saat. Jadi sebenarnya suasana seperti ini terbukti sampai hari ini kalau sudah Sabtu Minggu penuh rame. Artinya masyarakat haus hiburan. Nah, ini kita berikan sesuatu yang tidak mahal, mudah dijangkau, kemudian menyenangkan, mereka akan datang. Intinya kita ingin menghidupkan wisata di Kaltim, objek wisata perlu ditambah, sekaligus kita memanfaatkan sesuatu yang hampir terabaikan, yaitu bekas tambang. Ini sebagai percontohan. Untuk kegiatan di sini yang bisa dilakukan masyarakat selain menikmati suasana alam, kemudian apa tadi saya lihat ada ya terapi, ada mungkin nggak ditambah sesuatu yang lebih mungkin untuk anak-anak, apa sepeda air atau apa seperti itu? Ya itu salah satu pertimbangan kita juga, karena ini kan dalam, karena kondisi bekas tambang itu dalam, jadi kita berpikir sepeda air memang menarik, tapi kan perlu safety yang kuat. Jadi harus ditambah bukan hanya sepeda airnya, siapkan life jacketnya. Nah, tapi life jacket ini kan pakaian yang berganti-ganti memakainya. Jadi kita pertimbangkan ya kita cukup menyiapkan tempat orang untuk memancing, berwisata, ada tempat-tempat, ada tempat-tempat instagramable lah kalau anak-anak muda sekarang mereka berfoto, dan yang terpenting ada tempat yang kita sediakan bagi mereka yang mau menggunakan, mau menyewa tempat untuk acara gathering, pelatihan, acara perkumpulan dan sebagainya. Ini menjadi suasana daripada hanya di tempat dalam ruangan. Ini kan suasana agak berbeda, lebih fresh gitu. Melihat langsung ini acara, lihat sebelah kiri kanannya air, ada ikan berenang, suasananya berbeda. Di sini ada beberapa keramba, di sini ada 12, ada sekitar 15 keramba, berbeda-beda ikannya. Nah, kita bisa kasih tulisan, itu juga edukasi. Anak-anak sekolah, anak-anak TK dikenalkan ini ikan apa, bagaimana cara budidayanya, bagaimana apa jenis makanannya. Ternyata bukan hanya pakannya pelet seperti gurami, cukup dikasih daun talas, kangkung dia makan. Atau membuat pakan sendiri untuk budidaya. Karena kalau kita mengandalkan budidaya, mengandalkan pakan dari pelet, membeli di toko, itu cost-nya terlalu tinggi. Karena sampai 80% itu dipakan saja.
Nah, ternyata bisa di Unmul sudah mengadakan pelatihan membuat pakan ternak, pakan untuk ikan. Nah, ternyata di sekitar kita ada sumber yang bisa digunakan untuk diolah menjadi pakan, itu lebih murah. Itu perlu waktu berapa lama Pak? Artinya pasca tambang dengan bisa dimanfaatkan seperti ini dari tingkat resiko bahayanya? Relatif ya, setiap kondisi tambang berbeda-beda, tadi ada pengondisian air dan sebagainya. Tapi yang jelas ini kita startnya untuk pembangunan sampai pengkondisian begini 1 tahun bisa begini. Ini sudah berjalan sekitar 6 bulan kan, tapi pembangunannya sudah setahun yang lalu lah kita bertahap melakukan pembangunan ini. Terkait ini kebutuhan kuliner ini Pak, apakah ini mungkin kedepannya yang orang-orang yang habis mancing bisa langsung dibakar dan dimakan di sini atau bagaimana untuk kuliner? Ya lagi di sini kan ada 3 tempat, seperti Nazira menyiapkan ikan yang untuk dipancing, jadi begitu dapat ditimbang bisa dimasak langsung di tempat. Begitu pula mungkin di Nawaren gitu. Kalau di sini belum menyiapkan untuk masaknya, tapi kalau memancing, nah di sini ada kolam yang besar. Kita sediakan kolam yang besar, pemancingnya ada. Kalau dapat ya gratis, silakan dia belikan ya. Ya, tapi belum menyediakan masakan di sini. Di sini kita juga perlu nanti pengembangan. Kita memberikan kesempatan anak-anak muda mau bergabung, monggo. Di sini yang juga kerja anak-anak muda rata-rata mereka masak rice bowl, ayam geprek dan sebagainya. Tapi kalau masak ikan kita pesankan di sebelah. Di sebelah, jadi supaya ada segmen masing-masing itu ya. Sinergi lah, saling bekerja sama gitu. Baik, terakhir pesan apa Pak kepada masyarakat di Samarinda ini terkait dengan upaya pelestarian alam dengan pemanfaatan tambang ini. Yang pertama kepada seluruh masyarakat Samarinda, kita jangan pernah putus asa apapun kondisi yang ada. Pertama kita baru saja mengalami pandemi, sekarang kondisi ekonomi yang kata orang agak susah. Jangan pernah putus asa bahwa peluang pekerjaan itu selalu ada. Nah, seperti ini kami membuka lapangan kerja di sini, membuka tempat wisata, sudah ada sekitar 10 orang bekerja di sini. Yang kedua, niat kita pertama pemanfaatan lahan yang tidak terpakai, yang tadinya terabaikan, yang tadinya membahayakan menjadi tempat bermanfaat. Niatnya baik, ternyata bisa bermanfaat, ternyata bisa menjadi tempat wisata, orang berdatangan. Nah, ini kemudian sekaligus mengajak para pelaku tambang atau stakeholder lainnya yang bisa mendukung pemerintahan bahwa sesungguhnya kita beraktivitas di Kaltim, mencari rezeki di Kaltim, ayo kita peduli dengan Kaltim, peduli dengan lingkungannya, aktivitas ekonomi boleh dilakukan, tambang bisa dilakukan, tetapi jangan lupa mengembalikan fungsi lahan itu walaupun tidak seperti awalnya, tapi bermanfaat tetap bagi masyarakat di sekitarnya. Baik. Itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Sarwono selaku owner daripada tempat ini yaitu Teras Alam Ulin yang salah satu contoh pengelolaan pasca tambang yang ternyata kita bisa optimalkan untuk wisata dan masih banyak lagi tambang-tambang di daerah Samarinda yang sebetulnya bisa dimanfaatkan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya semua bisa termanfaatkan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.